Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Haleluya. Kita percaya pada pagi hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita sujud di bawah kaki Tuhan dan kita percaya pada hari ini Tuhan akan curahkan berkat-berkat yang melimpah bagi kita semuanya. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan, kami boleh ya Tuhan Yesus datang sujud menyembah Engkau. Kami mau berikan hati kami penyembahan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Satu bulan satu bulan menghadap Allah, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan ayahnya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku, hasrat pribadiku. Tuhan mulia, Tuhan beri aku surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Satu bulan Tuhan, satu bulan menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Satu bulan, satu bulan menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Satu bulan, satu bulan, sekali bulan menghadap Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kau miliki dan
Inilah season hidup kami ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan, pakai untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Pada waktu ya Tuhan, Engkau temui kami tetap setia kepada Engkau. Kami tetap ya Bapa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu bagi setiap kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari coba Tuhan kita akan bangkit berdiri sama-sama. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Ku dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu. Kami sembah Kau, kami sembah Yesus, sampai kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sembah Engkau Allah Kudus, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan waktu-Mu yang terbaik bagi Tuhan Yesus pada pagi ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat saja dengan pujian ini. Saat ku pulang Tuhan Yesus, saat ku pulang hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu Tuhan. Saat ku pulang
memandang Kami bersuka cita Tuhan pada pagi ini. Dan kami percaya, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Bisa dilewati. Sekali lagi, gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Bisa dilewati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Semangat tepuk tangan, semuanya bersuka cita karena Tuhan milik kita satu-satunya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Asuhnya Tuhanku, asuhnya Tuhanku, asuhnya Tuhanku, dan Kau yang ku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Asuhnya Tuhanku, asuhnya Tuhanku, asuhnya Tuhanku, dan Kau yang ku selamanya. Asuhnya Tuhanku, asuhnya Tuhanku, asuhnya Tuhanku, dan Kau yang ku selamanya. Asuhnya Tuhanku, asuhnya Tuhanku, asuhnya Tuhanku, dan Kau yang ku selamanya. Asuhnya Tuhanku, asuhnya Tuhanku, asuhnya Tuhanku, dan Kau yang ku selamanya, 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 selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus, katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kami undang anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Nanti Pak Gembala boleh mendoakan anak-anak. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama, kita berdoa untuk anak-anak ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan mempercayakan anak-anak di tengah-tengah keluarga kami dan juga di tengah-tengah pelayanan gereja di tempat ini. Kami berdoa supaya anak-anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang berkenan kepada Allah, supaya di masa depan mereka sungguh-sungguh hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan dan boleh berkarya, dan lewat hidup mereka Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan semua orang yang berhubungan dengan mereka akan diberkati. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan tolong supaya mendidik anak ini lewat guru-guru sekolah minggu dan lewat kehidupan orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Bersedia hidupku tak bercerai.
firman kami ya Bapa. Kami ingin hidup kudus, tak bercela di hadapan-Mu. Tidak lagi terikat dalam percintaan. Kami mau duduk diam mempelajari sebagian dari sabda firman Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa, bagaimana hidup yang berubah bagi kemuliaan nama. Kami ingin menjadi ciptaan yang baru ya Bapa. Kami ingin layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah hanya pengurapan dari Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu siap untuk diberkati firman Tuhan? Yang siap lambaikan tangannya. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yuk. Baik. Tolong PowerPoint-nya bisa ditayangkan. Oh, belakang enggak apa saya ke belakang ya. Baik, saya membawakan satu judul baru tapi palsu ya Bapak Ibu. Kita akan mendasari dari ayat firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. 1 2 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, amin, bahwa Bapak Ibu sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Siapa yang percaya bahwa di dalam Tuhan kita adalah ciptaan yang baru? Lambaikan tanganmu. Baik. Banyak dari kita itu yang merasa sudah menjadi ciptaan yang baru, ya. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana yang benar kebenaran firman Tuhan tentang ini, ya. Saya ingin tanya dulu. Siapa dari Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke Korea? Yang pernah liburan pergi ke Korea? Bisa angkat tangan? Oh, belum banyak ya. Mungkin pertanyaan saya rubah ya. Siapa dari Bapak Ibu? Kebetulan saya ada rezeki ya. Saya mau pergi ke Korea, nanti Bapak Ibu tak ajak gratis ikut sama saya. Siapa yang mau? Berangkat bareng sama saya ke Korea. Kita rame-rame ya pergi ke sana ya. Ya, semoga ya. Doakan saja nanti rezekinya nomplok. Ya. Kenapa Bapak Ibu pengen ke Korea? Bapak Ibu, kenapa? Alasannya apa? Pengen pergi ke Korea alasannya apa? Bukan karena gratisnya loh ya. Biasanya alasannya ini Bapak Ibu. Kok nggak bisa jalan ya? Nah, biasanya alasannya ini karena pemandangannya bagus ya. Karena di sana itu Korea itu dekat sama China, dekat juga sama Jepang. Saya sudah pernah ke China, pernah ke Jepang, tapi ke Korea belum pernah ya. Pemandangannya bagus, di sana ada 4 musim. Ada musim panas, musim semi, musim gugur, musim dingin ya. Pemandangannya sangat bagus ya. Di luar pemandangan juga kulinernya itu banyak Bapak Ibu. Laptopnya sebelah mana ya? Nah, kulinernya banyak ya. Ada Korean street food ya. Kalau di Jepang juga banyak street food seperti itu, kuliner-kuliner di jalan itu enak-enak Bapak Ibu ya. Tapi selain dari pemandangan alam dan kulinernya, next, juga sekarang ada beberapa alasan yang lain orang banyak pergi ke Korea. Alasannya apa? Karena ada K-drama dan K-pop ya. Saya sendiri salah satu orang yang suka nonton drama Korea Bapak Ibu ya. Bapak Ibu suka nggak nonton drama Korea? Squid Game sudah ada yang nonton? Ini satu drama yang cukup viral ya, Squid Game ya. K-pop itu banyak konser-konser ya, artis-artis yang ganteng-ganteng, opa-opa yang ganteng-ganteng kayak saya ya Bapak Ibu. 30 tahun yang lalu tapi ya, oh ganteng-ganteng ya, yang cewek, waduh seksi-seksi ya, tubuhnya waduh benar-benar luar biasa terawat ya, wajahnya juga seksi-seksi. Banyak orang pergi ke sana karena menjadi kiblat tren dunia ya. Nah, selain tadi pemandangannya bagus, selain kulinernya enak, selain ada K-pop,
Apalagi Bapak Ibu alasannya. Nah, saya pengen Bapak Ibu melihat, next. Tolong dibantu aja deh ya, karena ini kurang respon. Coba Bapak Ibu ngelihat foto ini, ada yang aneh enggak Bapak Ibu? Ada yang aneh enggak? Ada. Apa yang aneh? Nah, papanya ganteng, ibunya cantik, tapi anaknya jelek. Ya, kok bisa Bapak Ibu? Kira-kira gimana? Kok bisa? Ini ceritanya gini Bapak Ibu. Dulu ini sebenarnya bapaknya nggak seganteng ini Bapak Ibu. Bapaknya nggak seganteng ini, ibunya nggak secantik ini. Tapi ternyata mereka operasi plastik, ya plastik surgery ya. Nah, plastik surgery itu bisa merubah penampilan kita, tapi merubah gen kita nggak merubah. Jadi cuma penampilannya saja yang dirubah, dipernak, hidungnya yang pesek jadi mancung, ya mungkin giginya yang mancung atau merongos jadi bagus gitu ya. Nah, dirubah jadi bagus, tapi gennya di dalamnya tidak berubah. Ya. Next. Nah, ini ya. Jadi beberapa artis di Korea itu menjalani operasi plastik. Jadi tadi ada K-pop ya, artis-artis yang cantik-cantik tadi dan ganteng-ganteng. Ternyata tidak semuanya itu ideal ternyata. Seperti ini nih dulunya. Ini kan manyun kayak gini ya. Dagunya itu waduh panjang sekali kan, gayol ya. Next, coba dibuka satu. Nah, setelah dioperasi plastik jadi kayak gini Bapak Ibu. Nanglingi enggak? Nah, ini ya. Ini cewek, tapi kayak cowok ya Bapak Ibu. Gayol sekali ya. Coba next dibuka. Nah, jadi kayak gini Bapak Ibu. Cantik enggak? Cantik ya. Oh, lumayan ya. Nah, ini ya, waduh, cunong kayak gini ya, bakulnya cunong. Coba next dibuka. Jadi kayak gini. Cantik Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, ini sipit, sutur kayak gini ya. Coba next dibuka. Wah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Cantik ya badannya. Jadi tidak cuma hanya wajahnya, tapi juga bisa badannya, segala macam perawatan tubuh dan lain sebagainya. Next. Nah, ini ya. Dari seperti ini jadi seperti ini, jauh beda Bapak Ibu. Dari seperti ini menjadi seperti ini. Sampai-sampai banyak turis dari Indonesia, dari negara-negara lain pergi ke Korea untuk operasi plastik. Nah, ini menjadi kasus, banyak kasus. Karena apa? Berangkatnya elek, jelek, di foto paspor kan masih jelek ya Bapak Ibu. Pulangnya, lah coba kalau berangkatnya kayak gini, pulangnya kayak gini, petugas imigrasinya bingung nggak Bapak Ibu? Bingung, makanya next. Nah, makanya sampai rumah sakitnya itu mengeluarkan sertifikat Bapak Ibu. Jadi sampai kalau orang sudah dioperasi plastik di Korea itu dikasih sertifikat, jadi bisa pulang. Banyak kejadian itu tidak bisa pulang, ditahan di bagian imigrasi karena kamu tuh bukan orang ini yang di paspor. Nah, dikasih surat keterangan dari pihak rumah sakit bahwa orang ini sudah berubah, sudah menjadi ciptaan yang baru ya kayak gitu. Ya, sudah berubah. Nah, ini saking ini saya cerita ini sudah puluhan tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi penemuan ini, teknologi ini sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, sekarang kira-kira lebih canggih nggak Bapak Ibu? Lebih canggih ya. Nah, next coba. Nah, ini ya. Ini orang eksperimen ini ya. Kalau ketek kayak gini di operasi plastik jadi apa Bapak Ibu? Jadi seperti apa? Bisa ngerti nggak? Nanti kan elek jadi cantik ya. Nah, yang elek jadi ganteng. Nah, sekarang kalau ini dioperasi plastik jadi kayak apa Bapak Ibu? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Next buka. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi saya. Ya, next ini informasi saja. Ini kok kurang respon ya. Ya, langsung. Nah, ini adalah finalis Miss Korea ya, beberapa tahun yang lalu. Coba Bapak Ibu cermati foto ini. Cermati. Ada yang aneh enggak? Ini adalah finalis Miss Korea. Kayak di Indonesia itu Miss Indonesia, ada Miss Papua, Miss Jawa Tengah, Miss Jawa Barat, Miss Kalimantan Selatan, itu tuh dikumpul ke jadi finalis Miss Indonesia. Ini juga dari setiap provinsi ya dikumpulkan. Ini finalis Miss Korea dan ini ternyata terkuak satu skandal besar bahwa seluruh finalis Miss Korea adalah hasil operasi plastik. Gila gak Bapak Ibu? Ini seluruhnya adalah Bapak Ibu lihat, matanya kan sama semua, hidungnya hampir sama semua. Yang beda itu cuma rambutnya.
Ono sing dibelah tengah, ono sing sidak ke kanan, ono sing disibak ke kiri, ada yang dijeblaknya ke belakang, ada yang dijambul ke atas. Ya, jadi yang membedakan itu cuma gaya rambutnya aja. Dari senyumnya, bibirnya, mulutnya, alisnya itu mirip, semua mirip. Jadi ini menjadi geger, ya, menjadi geger di pemberitaan internasional saat itu. Next. Nah, ini juga, ini adalah finalis Miss USA, ya, USA, ya, Amerika, ya. Ini yang dipromotori oleh Mr. Donald Trump. Nah, pada saat itu seluruh finalis ini diwawancara, press release, ya, konferensi pers oleh, ya, saluran-saluran kayak ini CNN, CNBC, Reuters, BBC, ya. Jadi saluran kanal berita internasional ada siaran konferensi pers gitu bersama dengan seluruh finalis Miss USA. Mereka ditanya satu persatu. Ditanya apa? Ditanya, apakah kamu sebagai nona cantik di USA, apakah kamu merasa badanmu itu sudah ideal, atau kamu merasa ada bagian tubuhmu yang kamu kurang nyaman? Ditanya seperti itu sama wartawannya. Jawabnya apa Bapak Ibu? Semua dari finalis Miss USA, mereka rata-rata menjawab bahwa saya tidak nyaman. Ada yang ngomong bahwa bibir saya terlalu tebal, ada yang ngomong lagi betis saya terlalu besar, ada yang ngomong lagi rambut saya terlalu tribul, terlalu jebobok, kayak gitu. Mungkin ada yang ngomong lagi bulu keteknya terlalu lebel mungkin, ya. Jadi rata-rata mereka itu tidak nyaman dengan kondisinya, kondisi tubuhnya, walaupun mereka adalah finalis dari Miss USA. Next. Nah, mari kita renungkan Bapak Ibu. Next. Ya. Kita selalu ingin memperbaiki penampilan yang buruk, betul tidak Bapak Ibu? Pada saat kita mau pergi ke kondangan atau ke acara ibadah seperti pagi hari ini, berapa lama kita bercermin di depan cermin? Yang tadi saya lihat anak saya perempuan, istri saja bisa 10 menit, seperempat jam, nggak habis-habis ya, dua tuh di blow, dua tuh disasak, digincu dan lain sebagainya. Kita selalu ingin mempunyai penampilan yang baik, tapi next, bagaimana dengan karakter yang buruk? Jadi seringkali kita tuh sadar bahwa penampilan kita tuh harus diperbaiki, tapi kita seringkali kita tidak terlalu memperhatikan bagaimana karakter kita diperbaiki. Next. Tuhan menciptakan kita sebagai ciptaan yang sempurna. Awalnya Tuhan menciptakan kita sebagai ciptaan yang paling sempurna. Ya, next. Pada Kejadian 1 ayat 26a, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini itu siapa Bapak Ibu? Kita adalah Allah, ya. Karena berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti awal rencana Allah menciptakan manusia adalah manusia yang sempurna seperti Allah, ya, mempunyai selem dan mempunyai demut, mempunyai keinginan, perasaan, kehendak yang sekualitas dengan yang dimiliki oleh Allah. Next. Nah, setelah Allah menciptakan semuanya, lalu di Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau saya melihat gedung ini sungguh amat baik, itu adalah penilaian saya pribadi, betul enggak? Tapi kalau dibandingke sama Istana Presiden, bagus mana? Ya bagus Istana Presiden pasti, ya. Bapak Ibu bengong karena belum pernah masuk Istana Presiden kan? Tapi pasti lebih bagus Istana Presiden, ya kan? Itu menurut saya gedung ini sudah jempol, tenang, sudah bagus. Tapi kalau Allah yang ngomong sungguh amat baik dari sudut pandang Allah, maka itu adalah mutlak baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena ini menurut pandangan Allah. Berarti seluruh yang dijadikan termasuk manusia, betul enggak? Karena manusia adalah puncak dari ciptaan Allah, ya, ciptaan yang paling sempurna. Nah, sungguh amat baik. Next. Tapi apa yang terjadi kemudian? Manusia yang sudah dirancang sedemikian sempurna, yang diciptakan langsung oleh tangan Allah dan dihembusi oleh nafas Allah, manusia yang sempurna itu ternyata rusak karena hasutan iblis. Dan manusia jatuh dalam dosa, terperdaya oleh tipu daya ular, ya, iblis dalam personifikasi ular, lalu manusia rusak dan hancur dalam tipu daya iblis. Next. Nah,
Manusia yang berdosa dikendalikan oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Tadinya Allah ya menciptakan manusia mempunyai pikiran dan perasaan yang sekualitas dengan apa yang distandarkan oleh Allah. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, punya kehendak bebas yang sekarang PDW. Betul tidak Bapak Ibu? Contoh kehendak bebas yang sekarang PDW itu kalau ibadah mainan handphone. Betul nggak? Kita punya handphone. Handphone kita itu bisa untuk sesuatu yang berguna, tapi bisa menjadi sesuatu yang mendistrak, yang mengganggu kita, yang mengganggu konsentrasi kita. Antara lain pada saat ibadah mainan handphone. Bisa tidak Bapak Ibu? Nah, itu akibat dari kehendak bebas kita. Ya, kita bebas melakukan apa? Kita mau datang ke ibadah, ya boleh. Tidak datang, ya Pak Pendeta nggak bisa maksa. Betul nggak Pak Pendeta? Ya, semua itu di-drive oleh keinginan bebas kita. Nah, ini sudah perasaannya sendiri meleset dari kehendak Allah. Orang banyak tidak tertib. Saya kesini juga macet di mana-mana. Karena apa? Semua orang pengennya bisik-bisikan ya Pak. Semua pengen aku penting, aku dulu. Sehingga terabas akhirnya jalannya jadi macet. Ya. Nah ini akibat dari dosa. Next. Setelah jatuh dalam dosa, manusia kehilangan persekutuan dengan Allah yang kudus. Karena Allah yang kudus ya, dan kita yang sudah tidak kudus lagi, yang sudah tercemar dalam dosa, Allah bisa tidak bersekutu dengan manusia yang tidak kudus? Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa. Nanti saya jelaskan. Contoh, kalau misalnya Bapak Ibu di sini ya ada gelandangan di luar yang sudah 3 minggu nggak mandi, misalnya gitu. Mau nggak Bapak Ibu duduk sebelahan sama gelandangan yang 3 minggu nggak mandi? Pasti nggak mau. Ya karena kita mandi sehari 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Kita bersih, tapi ada orang yang tidak bersih dekat-dekat dengan kita juga tidak mau. Next, Allah juga tidak mau. Dan ini mau saya ceritakan ya. Ini cerita ini kesaksian, satu kesaksian kisah nyata. Ini orangnya ada di Jakarta ya. Ada orang kaya, seorang pengusaha yang kaya. Dia itu punya hobi koleksi mobil sport. Dia baru beli mobil sport coupe sport 2 pintu Ferrari yang harganya kira-kira saat itu sekitar 3,5 M. Hampir 4 miliar. Mahal apa murah Bapak Ibu? Mahal ya, kalau basicnya bisa buat beli selosin mungkin ya, bisa buat buka dealer. Ya, ini mobil satu coupe sport. Nah, orang kaya ini dia punya standar kebersihan yang sangat bersih. Oh, namanya orang kaya kan dia bersihan Bapak Ibu. Pada saat dia pulang kantor, mau masuk ke rumahnya, dia ganti sepatunya. Sepatunya dicopot di ruangan pertama dia masuk rumah, copot ganti sandal rumah Bapak Ibu. Ya. Begitu dia masuk ke ruang makan, masuk ke ruang tamu, ruang keluarga, dia mau masuk ke kamar, sandal rumahnya itu dicopot lagi Bapak Ibu. Copot ganti apa? Sandal kamar. Jadi sandal kamar itu hanya dipakai khusus untuk kamar toh. Karena apa? Ya mungkin di ruang tamu, di ruang keluarga sudah banyak debu. Dia tidak mau kotor. Masuk ke kamar, dia ganti sandal kamar. Bahkan di kamarnya ada kamar mandi, kalau mau mandi ya. Kalau dia mau ada keperluan di kamar kecil, dia ganti lagi pakai sandal kamar kecil. Karena khawatir sandal kamar kecilnya nanti basah dan lain sebagainya, masuk ke kamar, dia tidak mau kamarnya kotor gara-gara air atau apapun. Ya, jadi mau masuk kamar mandi, ganti sandal kamar mandi, keluar kamar mandi, mau masuk kamar, ganti lagi sandal kamar. Mau ke ruang makan, ganti lagi sandal rumah. Saking bersihnya. Dia kalau mau makan buahnya dicuci, bukan pakai air ledeng, tapi pakai air aqua. Saking bahwa dia orang kaya kok, orang kaya dia uang gak ada masalah, dia cuci pakai air aqua. Nah suatu saat, ini ceritanya suatu saat libur lebaran, pembantunya pulang semua. Mungkin di rumah itu pembantunya ada 5 ya, karena rumahnya harus bersih banget. Pembantunya pulang semua dan dia kelaparan, dia nggak punya makan. Nah ini kejadiannya belum ada GrabFood ya, karena kejadian sudah mungkin 10 tahun yang lalu. Ini saya dengar cerita ini dari adik saya. Ini salah satu jemaatnya adik saya. Adik saya gembala di Sydney, Australia Bapak Ibu. Nah dia mau makan, akhirnya dia ngajak pergi ke mall. Nah kalau lebaran, mall itu rame apa sepi Bapak Ibu? Rame ya, karena lebaran orang punya THR semua, punya angpau semua, dia rame-rame pergi ke mall. Mallnya rame. Dia mau makan di restoran di mall. Lah kira-kira restorannya rame apa sepi kalau mallnya rame? Restorannya rame. Kalau restorannya rame, masaknya juga biasanya ya cepetan ya Bapak Ibu. Nyucinya juga cepetan kan, tumpuk pos.
wah wis ndak kayak ada sepi kan bisa bisa digosok betul. Nah, ini enggak, karena rame, dia cepet. Nah, orang kaya ini makan di restoran itu. Nah, karena dia terbiasa perutnya bersih, semua dicuci pakai aqua, dia habis makan, mules Bapak Ibu, mules, dia nggak kuat. Wah, berontak, sudah sampai di pucuk, wah, dia sudah mau ngobrol tuh loh, dia nggak kuat. Nah, dia mau pulang, parkirannya juga rame, ngakses parkir juga jauh. Akhirnya dia cari toilet, restroom, dia cari toilet, dia keburu-buru sudah sambil bobo. Nah, karena mallnya rame, kira-kira toiletnya rame juga ada Bapak Ibu? Penuh nggak toiletnya? Penuh, karena ini bisa 10 kali lipat hari biasa, toiletnya penuh Bapak Ibu. Lihat gimana ini sudah sampai pucuk. Wah, dia bingung, dia sudah keluar keringatnya, dia bingung sih. Nah, dia orang kaya, bersih, pakai well dress ya, bajunya bagus. Dia kalau ngobrol di situ ya malu ya Bapak Ibu. Dia tahan, tapi dia melihat deretan itu ya, deretan Pulau Satu penuh, tertutup semua. Tapi di pojok ada satu yang buka sedikit. Wah, dia langsung lari ke sana. Padahal ditulis under construction, jadi masih dalam perbaikan. Tapi dia nggak peduli, Wah, sudah nggak kuat. Dia langsung masuk situ, tutup jebret. Dia sudah nggak lihat apapun, dia langsung dua-dua di situ, prek, buol, langsung keluar semua buol. Hasratnya tersalurkan, Bapak Ibu. Keluar semua, wah, dia mules sekali. Karena kotor sedikit, perutnya nggak bisa terima. Nah, setelah itu dia mau cebol. Dia flash gini, nggak keluar airnya Bapak Ibu, nggak keluar. Lawang itu memang WC-nya rusak. Jadi WC yang itu tuh rusak, WC yang benar dipakai orang semua. Wah tuh lah, terus gimana? Dia udah selesai urusan, dia mau flash gitu, WC-nya rusak. Wah, terus dia ngelingok gini, dia berdodok gini, dia bangun, terus dia ngelingok balik kayak gini loh, balik. Tadi dia dodok gini ya, dia balik kayak gini. Dia melihat gitu, karena dia nunduk melihat. Dia ngantong kunci Ferrari coupe-nya dia, sport coupe-nya itu kuncinya di sini, kawel-kawel kan, abot, nek kunci mobil 4 miliar ya abot, bukan kayak kunci mobil biasa. Kayak gini jatuh, cemplung, masuk Bapak Ibu. Next, coba dibuka nomornya. Dah, belum. Nah, sebelumnya. Nah, ya ini, ya sudah ini, wah. Mampet, nggak bisa masuk kotorannya, kunci kontaknya itu kecemplung di situ. Lah coba kalau Bapak Ibu menjadi orang yang resian, yang punya standar resian seperti dia, kuncinya diambil nggak? 4 miliar nyemplung nih ngono. Tapi gigu, dia jijik banget. Walaupun dia seumur resiane pol, tapi demi sesuatu yang berharga 4 miliar dia gini, dia rogoh kodok ning di kodok ketemu, iya sudah itu berlepotan dia cuci. Nah, saya mau tanya Bapak ini, kita mungkin resian seperti orang ini ya, kita mau tanya, Allah Bapa di surga itu bersihan? Allah Bapa di surga resian apa kotor? Resian. Dia bukan cuma resian, tapi dia maha kudus, amin. Dia maha suci, amin. Next buka gambarnya. Oke. Setelah kejatuhan dalam dosa membuat kita semua najis di hadapan Allah yang maha kudus. Next. Nah, keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia pada rancangannya yang semula. Jadi biasanya orang di luar kita, mereka itu memahami bahwa keselamatan itu hanya masuk ke surga, terhindar dari neraka. Tapi Bapak rohani kita mengajarkan bukan hanya itu. Keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang dulunya kita berkubang dalam lumpur dosa, ibaratnya seperti tadi gantungan kunci Ferrari yang kecemplung tadi, ya kita sudah kubyuk jatuh dalam dosa, dikembalikan seperti rancangan Allah semula, manusia yang kudus di hadapan Tuhan. Mengerti ya Bapak Ibu? Setelah manusia jatuh dalam dosa, kita itu kotor, kita itu najis di hadapan Tuhan.
Tapi Tuhan berusaha, dia mengorbankan anak tunggalnya, bahkan sampai mati di atas kayu salib demi ngentaske kita, agar kita tidak najis lagi, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Next. Ya. Jadi keselamatan itu bukan cuma nyampe surga terhindar dari neraka, tapi kita menjadi manusia Allah seperti rancangan Allah semula. Rancangan Allah semula itu adalah manusia-manusia yang kudus, suci, tidak bercacat, tidak bercela, tidak berdosa. Manusia Tuhan, manusia Allah. Be the man of God, not man of religion. Masalahnya harganya udah didiskon habis saat ini. Kekristenan saat ini, yang terjadi saat ini adalah kekristenan muka-muka tok. Sucinya itu kalau 2 jam ada di ibadah di gereja, betul enggak? Kalau di rumahnya tukaran terus, tetap dengan pendelikan tukaran, tapi kalau di gereja jadinya mesra. Ya, kalau di rumah omongannya nyelekit, omongannya kasar, tapi kalau di gereja bergetar. Shalom. Penuh urapan Roh Kudus. Betul? Pernah lihat orang seperti ini? Ya, saya termasuk salah satunya. Kita semua, makanya kita harus belajar. Belajar apa? Suara kebenaran. Kebenarannya dari Injil agar kita berubah seperti rancangan Allah semula, yaitu man of God, menjadi orang-orang yang suka memberi. Ya, Bapak Ibu memberi enggak ke gereja ini? Bapak Ibu diberkati enggak di gereja ini? Kalau Bapak Ibu diberi makanan rohani yang bergizi untuk peningkatan kerohanian kita, kita jangan pelit. Kita harus memberi persembahan ke gereja kita. Amin, Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu mendukung pekerjaan Tuhan? Memberi karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita, bukan untuk dilipat gandakan 30, 60, 100 kali lipat. Kita harus juga menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Allah, bukan hanya orang-orang yang rajin ke gereja. Banyak gereja-gereja yang hanya mendoktrinkan kamu kalau tidak ibadah minggu kamu dosa, tapi dia tidak merubah karakternya. Next. Apa kehendak Tuhan agar kita berubah? Next. Kehendak Tuhan adalah ini, dan ini adalah harganya. Jangan diubah-ubah. Yuk kita baca bersama-sama. Next, buka. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus, ya, kehendak Tuhan Yesus, Dia membawa kehendak Bapa, ya. Dia mengajarkan bahwa kita harus apa, Bapak Ibu? Kudus. Tapi pertanyaannya, next, pertanyaannya, banyak orang yang kudus, bagaimana mungkin? Banyak gereja yang ngajarnya seperti ini, kudus, suci, sempurna, itu tidak mungkin. Tapi kalau menjadi kaya, beli mobil mewah, punya bisnis yang lancar, itu mungkin karena apa? Tidak ada hal yang mustahil di dalam Tuhan. Tapi kalau kudus itu mustahil. Nah ini loh, ini penyakitnya, kudus mustahil. Tapi kalau sugi diberkati sembuh dari penyakit, oh dia ya mustahil. Nyanyinya seperti itu. Tapi kalau hidup tidak berkenan, tidak bercela, mustahil itu. Saya masih manusia biasa kok. Itu terjadi di surga. Loh lucu. Loh justru ini yang menjadi kehendak Tuhan kita, yang kudus. Lalu kudus bagaimana mungkin? Kudus mungkin enggak Bapak Ibu? Mungkin enggak? Nah, kita mau belajar dulu. Next, cepat aja ya. Kudus dari Ibrani, dari bahasa kadas. Bahasa aslinya kadas, bukan Amnukura kadas ya Bapak Ibu. Tapi kadas ya. Dari bahasa Yunani hagios, ya, hagios atau agios. Next. Arti kudus adalah dikhususkan, didedikasikan, disucikan, dipisahkan. Misalnya mic ini kudus enggak? Mic ini enggak kudus karena dipakai orang banyak. Setelah ibadah ini juga kalau ada meeting orang, ini punya hotel ya Pak. Nah dipakai orang lain. Ini enggak kudus. Tapi kalau mic ini khusus punya saya bawa dari rumah,
saya pakai untuk pelayanan saya. Setelah pelayanan saya tak rapi, masukkan koper lagi, tak bawa. Ini mic ini kudus. Karena apa? Dikhususkan, didedikasikan, dipisahkan. Jadi khusus untuk saya, itu artinya kudus. Next. Ya, next. Nah, demikian juga saya. Misalnya saya ya, sebagai seorang laki-laki, saya itu senang kalau sama anak kecil. Oke, ada anak kecil, kemarin aja saya jalan-jalan di DP Mall, ada bayi lucu sekali, itu mau tak candid kamera. Saking saya itu paling senang kalau lihat anak kecil, ya. Saya mau tak foto pakai kamera, tapi terus Mae melihat saya melirik orang mendelik, kok saya enggak berani. Saya takut loh itu, bukan handphone saya diambil di pantai. Itu saya sudah gemes sekali, anaknya lucu soalnya. Itu mungkin 1 tahun kurang lah, nggak sampai 1 tahun, gemes, lucu, gemuk gitu. Saya itu senang ya. Tapi saya bisa gendong-gendong bayi, gendong-gendong anak. Tapi secara sebagai seorang ayah, saya kudus hanya bagi 2 anak saya. Bapak Ibu bisa menerima? Sebagai seorang ayah, saya dikhususkan hanya sebagai ayah dari kedua anak saya, bukan untuk anak yang lain. Saya bisa cium-cium, bisa gebesin anak yang lain, tapi tidak sebagai papa. Sebagai seorang laki-laki, suami, saya kudus hanya untuk istri saya, hanya 1, tidak untuk perempuan yang lain. Sama perempuan yang lain saya berinteraksi tidak? Ya bisa berinteraksi, kenalan, berdagang bisnis bareng bisa, tapi secara sebagai suami, no, saya hanya khusus untuk istri saya seorang. Demikian juga hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Next, buka nomor selanjutnya. Hidup dan semua yang ada pada kita, saya pernah khotbahkan ya waktu di hotel yang lama. Semua kekayaan, semua titipan amanat yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Sudahkah kita mengkuduskannya bagi Tuhan? Mobil kita punya siapa? Punya kita atau punya Tuhan? Aslinya punya Tuhan. Seluruh hidup kita adalah punya Tuhan. Lah mobil kita dikuduskan tidak bagi Tuhan? Buat ngantar kita pergi ke ibadah, pergi ke kantor untuk bekerja bagi Tuhan, pergi untuk niliki mertua, niliki orang tua, banyak hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa mobil kita cuma buat pergi untuk dugem, untuk pergi ke perjudian, untuk pergi ke komplek pelacuran? Mobil bisa dipakai untuk kemanapun, tapi kita kuduskan tidak untuk Tuhan. Mobil kita, hidup kita, mata kita, mulut kita kuduskan tidak bagi Tuhan. Mulut kita itu buat ngerasani orang lain, bahkan kadang ngerasani pendetanya dewi, ya kan? Buat misoi keluarga sendiri. Apa kita kuduskan untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Kita mungkin belum, tapi kita berproses dan berprogres. Amin, Bapak Ibu. Kita harus ada kemajuan step by step. Kita harus senantiasa kembali dari dulu yang kita berkubang lumpur dosa di sini, yang gilani tadi. Ibu-ibu ingat, Bapak Ibu ingat saja kunci Ferrari yang kecemplung WC tadi lah. Itu kondisi kita. Dan kita mau bersih, kita mau kudus seperti ini. Ya, seluruhnya, bukan hanya kita, seluruhnya apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita semua harus dikuduskan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Next. Apakah menjadi Kristen sama dengan otomatis hidup kita kudus di hadapan Tuhan? Otomatis? Tidak. Tapi banyak yang merasa hidup baru itu menjamin atau hanya merasa menjadi ciptaan yang baru. Hanya merasa saja dibaptis di sini. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, aku menjadi ciptaan yang baru. Itu mistik. Itu mistik. Itu hanya deklarasi saja. Tapi kita belum menjadi ciptaan yang baru. Bukan lagi. Next. Nah, Kristen palsu. Apakah ada di antara kita? Setelah kita dibaptis, setelah kita rajin ke gereja, setelah kita terdaftar jadi keanggotaan satu gereja, terus jadi aktivis, jadi majelis, bahkan terus nanti saya bukan pendeta ya Bapak Ibu, saya juga pengusaha ya, pengusaha dan investor. Saya pun sering melayani ibadah dan khotbah di mimbar. Wah, rasanya wis koyo hamba Tuhan, betul. Bisa khotbah rasanya wis koyo hamba Tuhan. Tapi hati dan pikiran kita itu sudah bersih belum seperti standar Tuhan? Apakah saya sering kali iri, masih suka dengki, masih suka
ngomong negatif tentang orang lain, masih tidak sabaran, ya itulah saya. Jadi di depannya, wah ganteng ya, pakai jas, pakai wah wes, kalau selalu bergetar penuh urapan Roh Kudus seolah-olah kalau berdoa bahasa rohnya paling kencang segereja, tapi ternyata di dalamnya bukan, wah kayak gini. Masih ada monster di dalam kita. Ini saya Bapak Ibu. Ya. Tapi mungkin juga, apakah ini juga terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu? Bapak Ibu hanya seringkali banyak orang penampilan luarnya aja yang diperhatikan, statusnya sampai orang rebutan jadi pimpinan sinode, pimpinan jemaat. Banyak gereja pecah karena ya kayak gitu, rebutan jadi orang nomor satu, pengen dihormati, pengen dapat status, tapi dalamnya sudah berubah belum? Kalau belum ya kamu tuh masih di comberan itu tadi yang kecemplung di WC lagi statusnya. Next. Nah ini WL, singer, sampai pengkhotbah ya toh. Kalau di mimbar hebat banget, tapi ini buri, perdogai. Neng kerja, males. Neng kerja banyak enggak karyawan yang kita punya karyawan, saya juga punya karyawan Kristen. Karyawan saya juga banyak, ratusan karyawan saya. Yang Kristen, yo ada juga banyak. Yang males, yang Kristen males, yo banyak. Yang Kristen nyolong duit, ya ada. Kemarin salah satu manajer saya 570 juta, 568 juta dicolong salah satu perusahaan saya, dicolong duitnya. Itu orang Kristen. Sing tak percaya, tak pikir seiman, ternyata apa? Yo podo wae kampret. Cuman coba tidak. Kalau saya datang, Pak siap, wah siap. Manajernya, wah sopan, ngomongnya sopan pinter, tapi bodoh aja Ustaz. Makanya kita jangan jadi orang seperti itu, kita harus berubah. Next. Kenapa banyak orang percaya masih hidup dalam dosa? Percaya, mengakui Tuhan, pengaminan akali, percaya bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, tapi hidupnya tidak berubah. Kenapa? Saya sebenarnya siapkan beberapa poin, tapi karena waktu terbatas kita belajar 2 poin. Tapi 2 poin ini, kalau Bapak Ibu menyimak, ini dahsyat dan akan mengubah hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu siap untuk belajar? Hanya 2 poin, ya cepat. Saya catat. Next, buka. Yang pertama apa? Salah motif. Yang pertama apa? Kenapa banyak orang Kristen yang sudah jadi Kristen belasan tahun sampai puluhan tahun, yang punya kedudukan aktif di gereja, tapi hidupnya tidak berubah? Yang pertama karena salah motivasi. Banyak orang Kristen mengikut Tuhan, ada hidden agenda, ada agenda terselubung. Kalau motivasinya, kalau ditanya motivasinya bagi kemuliaan Bapak, untuk menyenangkan hati Bapak, pinter wes ditakoni kita. Tapi aslinya beda. Next, bukan. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan, apa motivasi kita? Next. Sadar kita orang berdosa, sadar bahwa kita itu penuh lumpur bau dan harus dicuci oleh darah Yesus, oleh kebenaran firman Tuhan, atau sadar bahwa kita orang berdosa butuh disucikan oleh Tuhan dan mau memperbaiki diri, atau next, karena mengharap Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan dan menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Yang mana? Kebanyakan yang mana? Orang jadi Kristen, mengikuti Tuhan, belajar firman, aktif di gereja, motivasinya kebanyakan apa? Mau mengubah karakter, sadar bahwa saya orang berdosa, masih banyak yang harus saya tinggalkan, hidup kudus, tak bercela, atau masih terikat dalam percintaan dunia. Pengennya Tuhan itu hanya sebagai ATM atau sumber mujizat yang memenuhi semua kebutuhan jasmania kita dan menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Yang mana? Yang banyak yang mana? Ya yang banyak yang ini. Next. Tuhan adalah jalan keselamatan atau jalan pintas, jalan gampang untuk menuju ke sukses. Didoakan, dikasih urapan, wah nanti tokonya laris. Panggil Pak Pendeta, suruh berkati toko, cipratin yang urapan, diurapi semua.
didoakan rame-rame sama majelisnya, semua pengerjanya doakan berkati, tokonya rame. Pengennya kan gitu. Padahal kita ketus, kan harganya mahal, pelayanannya suruh ngirim saja nggak mau. Wes pokoknya pelayanannya juga kurang lah sama para pembeli. Lah kok kayak gitu mau rame, cuma mistik didoakan toh. Itu dulu saya seperti itu Bapak Ibu. Dulu saya baru gereja karismatik Bapak Ibu ya. Saya sudah seperti wakil gembala, karena mungkin saya ya 10 besar lah di situ lah ya, perpuluhannya lancar, oke nyumbangnya gede. Saya kalau duduk ya di depan itu ada sofa, saya duduk sampingnya Pak Gembala. Di sofa itu kalau Pak Gembalanya pergi, saya yang khotbah, ibadah pagi, ibadah sore, saya handle semua jemaat. Saya dulu saya kalau khotbah seperti motivator Bapak Ibu, gebrak, gini-gini, wes jemaat kesihir semua lah kalau saya ngomong itu diam semua. Kalau guyu yukur, saya bisa menggerakkan Bapak Ibu, menggerakkan orang, emosi orang. Karena saya dulu pernah sekolah motivator. Tapi saya ketangkep Om Eras, saya sesat banget saya dulu. Sesat sekali. Saya dulu seperti ini, jalan pintas, didoakan mistik. Wah, semua dileletin minyak urapan semua. Wah, wis, saya mistik seperti itu, tapi bertobat lah. Yang harus berubah itu diri kita sendiri. Nanti kita belajar di poin itu. Poin pertama tadi salah motivasi ya. Next. Yang kedua, yang terakhir. Yang kedua, karena akarnya belum tercabut tuntas. Karena apa? Akarnya. Ada akar dalam kehidupan kita yang belum tercabut tuntas. Jadi saya mau cerita Bapak Ibu. Next, buka gambarnya. Ya, ini kira-kira 10 tahun yang lalu ya, saya punya restoran, saya bangun restoran di mana restoran saya belakangnya itu bersebelahan dengan sungai yang cukup besar ya. Sungai yang cukup besar, saya cuma kasih 1 meter gitu, terus saya bikin tembok. Ternyata dalam bantarannya 1 meter itu dulunya ada pohon yang sudah saya tebang Bapak Ibu. Pohonnya sudah saya tebang, tapi akarnya belum tak jugil semua, belum tak berantas semua akarnya masih ada di dalam, pohonnya sudah tidak ada. Ternyata akar itu bertahun-tahun masih hidup loh Bapak Ibu. Gila, masih hidup dan menyerang fondasi tembok restoran saya. Tembok itu kan dapur saya kira-kira lebar 20 meter ada mungkin ya, 20 meter. Itu cukup besar lah, dapur restoran itu hampir 1 rumah lah besarnya. 100 meter persegi ada mungkin itu. Dapurnya besar. Itu tembok itu 20 meter ada itu. 25 meter ada itu. Itu geblak ke sungai, untung nggak jatuhin orang. Karena apa? Akarnya belum tercabut tuntas. Ada pohon yang ditebang tapi nggak didugil akarnya, nggak dibasmi akar-akarnya. Nah, ini next. Di hidup kita gambarnya seperti ini. Roma 11 ayat 16 saya bacakan ya. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Roti sulung ini menggambarkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah yang sulung dari banyak saudara. Amin. Kita adalah saudara-saudara Kristus. Amin ya. Yesus adalah yang sulung. Dan jika akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya adalah kudus. Karena akar itu yang menghantarkan zat-zat gizi sehingga cabang itu bisa berkembang dan hidup. Betul ya Bapak Ibu? Tapi kalau akarnya tidak kudus, akarnya menyerap racun, mati tidak pohonnya? Mati. Ya, kalau kita siram dengan bensin, terus bensinnya itu diserap oleh akar, disalurkan ke batang dan dialurkan ke darat, mati itu. Tapi kalau akarnya itu menyerap zat gizi, maka bisa gede seperti ini. Ya, next. Nah, ini akarnya. Kalau kita punya akar yang pahit, akar kepahitan dalam hati kita, wah, misalnya gini ya. Kalau saya punya akar kepahitan, contoh sama Pak Walben aja dah. Saya punya akar pahit sama Pak Walben, saya itu sengit banget sama Pak Walben. Ini contoh saja, saya nggak sengit, saya mengasihi Pak Walben. Nah, saya sengit. Terus saya ketemu sama Pak Walben. Terus Pak Walben guyu-guyu, percaya sama saya. Karena saya sengit, saya pasti mikir ngece. Nah, saya mikirnya ngece. Kalau saya melihat Pak Walben dan saya terus ngobrol sama orang lain, lagi ngerasa nih aku. Nah itu loh, karena pikiran kita itu disetir oleh
akar pahit. Saya masih punya akar pahit. Walaupun orang lain cerita, wah Pak Walbon itu pentol loh, dia bagus loh, jemaahnya dilayani bagus loh, dibesuki, dia telaten sekali merawati jemaahnya. Kalau saya sudah punya akar pahit, saya pikirnya gini, alah paling menjadi 40-an dok. Nah gitu. Itu karena didrive oleh akar yang pahit. Ini bahaya Bapak Ibu. Next, tampilkan ayatnya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah apa? Hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mulai dari hati dulu Bapak Ibu. Next. Nah, akar dari karakter yang buruk ya sebenarnya mulai dari perasaan Bapak Ibu. Perasaan banyak orang menggambarkan dari hati. Hati itu di mana Bapak Ibu? Seringkali di sini ya, orang megang sini. Ini tuh liver apa jantung? Hati itu liver apa jantung Pak? Padahal kalau saya lebih cocok hati itu adalah di otak kanan Bapak Ibu. Hati itu otak kanan, pikiran itu otak kiri. Ya, otak kiri itu bagian yang jelimet-jelimet, hati itu otak kanan itu yang seni, yang berwarna-warna, itu hati ya. Perasaan itu ada di otak. Karena semua pikiran dan perasaan itu didrive di otak kita. Nah, kalau kita sudah punya perasaan yang negatif, pikiran kita akan negatif. Seperti tadi saya contohkan, kalau saya sudah gak senang sama seseorang, apapun yang dibuat oleh orang itu walaupun dia positif, itu sudah negatif terus. Seperti Tuhan Yesus, orang-orang ahli Farisi dan lain sebagainya kan membenci Tuhan Yesus, betul? Jadi apapun yang dibuat oleh Tuhan Yesus, karena perasaannya sudah nggak suka, jadi keluarnya itu pahit terus. Keluar kayak dia menyembuhkan orang, dia pakai kuasa Beelzebul. Loh, masa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan pakai kuasa setan? Dijawab itu tidak mungkin lah, masa setan melawan setan? Itu kan karena sudah nggak suka gitu loh. Orang sudah nggak suka, jadi muncul seperti itu. Jadi perasaan itu mempengaruhi pikiran, ya. Seperti Kain membunuh Habel, ya kan? Kain itu sudah nggak suka sama Habel, dari perasaannya dulu mempengaruhi pikiran. Pikiran akan muncul apa? Keputusan. Produk dari pikiran itu adalah keputusan. Dari keputusan muncul tindakan. Serangkaian dari banyak tindakan akan memunculkan kebiasaan, dan kebiasaan itu akan memunculkan karakter. Jadi karakter itu sebenarnya didrive asal usulnya dari perasaan dan pikiran. Saya kalau mau jelasin ini panjang Bapak Ibu, satu sesi tersendiri ya, saya tidak akan memperpanjang ini hanya 10 menit saja. Next. Nah, bentar, diulang sebelumnya. Nah, tanpa perubahan karakter maka kekristenan kita hanya palsu. Berapa Bapak Ibu sudah jadi Kristen berapa tahun? Kalau saya dari sejak ceprol bayi sudah langsung Kristen. Nama saya Asael, juga yang ngasih pendeta almarhum ya, Om Engsin dulu ya di Pemalang. Saya jadi Kristen sejak ceprol, berarti saya sudah 50 tahun jadi Kristen. Tapi apakah saya sudah ciptaan yang baru? Boh, karena hanya Tuhan yang tahu. Jadi Kristennya oke, 50 tahun sudah senior jadi Kristen. Bapak Ibu jadi Kristen sudah berapa lama? Mungkin ada yang 50 tahun juga seperti saya. Tapi apakah sudah menjadikan kekristenan kita merubah hidup kita tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan? Belum tentu. Kalau tanpa perubahan karakter, maka yang baru itu palsu. Mengklaim ciptaan yang baru, tapi barunya baru palsu, bukan baru yang benar-benar baru. Jadi kayak kekek sih didandani, yang jeruknya tetap kekek, walaupun nganggo jas tetap kekek. Tapi yang keluarnya lagi wah dipermak operasi plastik, yo tetap jerone elek. Nah itu loh. Ya, next. Marilah kita menjadi ciptaan baru marilah kita menjadi baru, bukan yang palsu, tapi yang benar-benar baru, dengan dua cara. Yang pertama, perbaiki motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Artinya tidak hidup dalam percintaan dunia. Ya ingat ya, tadi banyak orang yang motivasinya ikut Tuhan hanya untuk cari berkat. Berarti itu indikasi hidupnya masih dalam percintaan dunia. Yang kedua, buang semua akar kepahitan. Ya, artinya membuang kodrat dosa, hidup kudus
tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, singer, WL untuk musik untuk bisa naik ke mimbar. Ya, next, buka slide terakhir. Gereja yang benar. Sekali lagi, gereja yang benar tidak diukur dengan megahnya gedung gereja, besarnya gedung gereja, dan banyaknya jemaat, tapi diukur dari apa, Bapak Ibu? Perubahan hidup jemaatnya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen silau, dia mencari gereja-gereja yang mewah, dia mencari gereja-gereja dengan multimedia yang hebat, yang sinarnya kayak diskotik, yang sound systemnya hebat-hebat, yang worship leadernya artis kalau perlu, yang pembicara dari luar negeri. Tapi kalau kita mau menjadi gereja yang benar, bertobat pada hari ini, bukan diukur dari semua itu, tapi diukur dari perubahan karakter yang ada dalam diri kita masing-masing. Amin. Buka slide terakhir. Mari kita deklarasikan bersama-sama. Kita baca bersama-sama referen dari lagu ini. 1, 2, 3. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajar aku berpikir seperti dirimu, bawa aku Tuhan dalam perjuangan. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan perkenankan aku. Masih dalam suasana doa. Perkenankan aku selalu ada di sampingmu, sejauh hidup ini sampai ke abadian. Ku ini berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati hidup mereka, pelayanan mereka, dan keluarga mereka. Tangan Tuhan memberkati, seperti Tuhan memberkati kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap diberkati dan pulang dengan pertolongan Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera, jadilah terang dan garam dimanapun engkau berada. Percayalah Tuhan menyertaimu dan mengawal langkah kehidupanmu. Karena itu, terimalah berkat dari Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai
kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan break 5 menit persiapan pemberkatan nikah Saudara Oki dengan Saudari Yunita.